sahabat engineer, selamat datang di Forintan Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah metode pendekatan atau perkiraan nilai sehingga perkiraan nilai tersebut mendekati nilai yang sebenarnya. Nah, contohnya kita akan memperkirakan panjang balok berikut. Nah, perkiraan 15,8 atau 16,5. Ternyata setelah kita ukur, nilai yang sebenarnya adalah 16. Nah, selisih atau delta nilai yang sebenarnya dengan nilai perkiraan kita itu adalah nilai error. Dengan adanya metode ini diharapkan perkiraan kita nilai errornya mendekati 0. Perkiraan nilai ini kita peroleh dengan beberapa metode. Nah, kemudian kita dapat juga untuk mengetahui akar persamaan. Contohnya diketahui X dikurang 2 sama dengan 0. Dengan menggunakan metode ini kita dapat memperkirakan X sama dengan 2. Selanjutnya, untuk akar persamaan yang bentuknya kuadrat, kita dapat menggunakan rumus-rumus seperti ini sehingga akar-akarnya kita ketahui secara analitis. Namun bagaimana jika persamaan polinomialnya sudah berpangkat 3 atau berpangkat 5? Nah, kita tidak dapat menggunakan rumus ini. Maka kita dapat menghitung atau memperkirakan akar-akar persamaan ini dengan beberapa metode. Yang pertama ada metode setengah interval, metode linear, metode Newton-Raphson, dan metode sekant. Nah, saya akan menjelaskan yang pertama adalah metode setengah interval. Yang pertama, di sini akan kita contohkan adalah persamaan fx sama dengan x pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah mengasumsikan dua perkiraan nilai, yaitu nilai x1 dan nilai x2. Di sini saya menggunakan x1 dan x2. Ada di beberapa buku x1 adalah xi sama dengan xi dan x2 xi ditambah 1. Nah, di sini teman-teman juga bisa menggunakan x1 sama dengan xi atau x2 sama dengan xi tambah 1. Nah, saya menggunakan nilai x1 dan x2. Kita asumsikan dua nilai berikut x1 dan x2-nya. Setelah kita asumsikan, kemudian kita substitusikan nilai x1 dan x2 ke dalam fungsi berikut. X pangkat 3 ditambah x kuadrat dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0. Nah, kemudian kita lakukan cek atau verifikasi apakah hasil fungsi dari x1 dikali x2 kecil dari 0. Apabila iya, maka kita dapat lanjut ke tahap selanjutnya. Namun apabila tidak, maka nilai x1 dan x2-nya diasumsikan kembali dengan nilai yang baru. Kemudian setelah itu kita cari nilai xt-nya atau nilai setengah dari x1 dan x2-nya. Nah, karena itulah dinamakan metode setengah interval. Nah, setelah kita dapat nilai xt-nya, kita cari nilai fxt-nya dengan cara mensubstitusikan nilai xt ke dalam persamaan ini. Nah, setelah kita ketahui nilai fxt-nya, kita lakukan evaluasi. Kita kalikan fxt dikali fx1.
Nanti nilainya apabila fxt dikali fx1 kecil dari 0, maka x1 pada iterasi selanjutnya itu adalah x1 pada iterasi sebelumnya. Nah, ini nanti akan kita bahas pada percobaan langsung di Excel-nya. Kemudian kita lakukan iterasi berulang hingga nilai fxt-nya mendekati 0. Maka nilai xt-nya adalah akar persamaan dari fungsi ini. Nah, kita langsung coba saja ke Excel-nya. Nah, di sini saya sudah buat sebuah contoh untuk persamaan x pangkat 3 ditambah x pangkat 2 dikurang 3x dikurang 3 sama dengan 0. Jadi, yang pertama kita lakukan iterasi pertama. Iterasi ini artinya percobaan atau pengulangan. Jadi di sini yang pertama kita lakukan. Nah, yang pertama kita asumsikan dua perkiraan nilai x1 dan x2. Di sini saya asumsikan x1-nya adalah 1 dan x2-nya adalah 2. Nah, kemudian kita substitusikan nilai x1 ke dalam persamaan ini. Kita substitusikan, nah diperoleh minus 4. Kemudian kita substitusikan nilai x2 ke dalam persamaan ini, diperoleh 3. Nah, setelah itu kita cek apakah fx1 dikali fx2 kecil dari 0. Nah, negatif 4 dikali dengan 3 nilainya minus 12. Cara mudahnya fx1 dan fx2 itu harus berlawanan tanda, salah satunya harus negatif. Ketika ini sudah memenuhi syarat, maka selanjutnya kita hitung nilai xt-nya dengan menggunakan cara x1 ditambah x2 dibagi 2. Setelah itu kita substitusikan nilai xt ke dalam persamaan ini sehingga diperoleh nilai fxt-nya. Nah, ini kita buat ke dalam kita formulasikan ke dalam tabel. Nah, di sini saya coba jelaskan. Jadi ini tadi adalah iterasi pertama. Iterasi pertama x1-nya kita asumsikan 1. Setelah kita substitusikan ke persamaan ini, kita peroleh nilainya negatif 4. Kemudian di x2-nya nilainya kita asumsikan 2. Kemudian kita substitusikan ke formula ke persamaan ini, kita dapat fx-nya adalah 3. Nah, persamaannya fx-nya adalah 0. Di sini nilainya belum 0, sehingga kita lakukan pendekatan nilai dengan membuat setengah dari nilai ini. Nilai x1-nya dan x2-nya kita dapat 1,5. Nah, dengan mendapatkan 1,5, ternyata setelah kita masukkan ke dalam persamaan ini, didapat nilainya negatif 1,875. Nah, artinya untuk mencapai nilai 0, maka kita harus lakukan iterasi yang selanjutnya. Iterasi yang selanjutnya kita gunakan nilai x yang lebih mendekati ke 0. Artinya nilai x yang mendekati ke 0, fx-nya ini dan yang ini. Maka kita gunakan di selanjutnya x1-nya adalah 1,5 dan 2. Nah,
Maka selanjutnya kita gunakan 1,5 dan 2. Ini kita bisa menggunakan rumus if apabila f1 dan dikali fxt kecil dari 0, maka kita gunakan x1-nya ini. Jika tidak, x1-nya adalah xt. Nah, apabila fx1 dikali fxt kecil dari 0, maka x2-nya adalah xt. Jika tidak, x2-nya adalah 2. Ini konsepnya agar nilai itu semakin mendekati ke 0. Dari kurva ini, grafik ini kita bisa lihat dengan membuat nilai setengah, maka dia akan lebih mendekati ke 0. Nah, di sini juga kita bisa lihat bahwa antara x1 dan x2 itu selisihnya akan semakin dekat. Nah, ketika fxt-nya sudah mendekati 0,000, maka kita dapat berhenti di iterasi tersebut. Akar persamaannya adalah xt. Dengan metode itu kita dapat memperoleh nilai akar persamaannya di iterasi ke-13. Nah, kemudian selanjutnya ini adalah contoh iterasi yang pertama. Di sini kita peroleh min 1,875. Sini dengan menggunakan x1 kita peroleh fx-nya negatif 4, x2-nya 2, kita peroleh nilainya 3. Nah, setelah itu kita cari nilai tengah antara x1 dan x2, kita peroleh 1,5, sehingga diperoleh fx-nya negatif 1,875. Untuk iterasi selanjutnya yang kita pertimbangkan adalah nilai fx yang mendekati 0. Maka itu ada di antara sini, sehingga yang kita gunakan selanjutnya adalah 1,5 dan 2. Nah, selanjutnya seperti itu, kita cari nilai yang akan lebih mendekati ke 0. Nah, berikut kita sudah selesai di metode interpolasi linear, di setengah interval. Selanjutnya kita coba di metode interpolasi linear. Interpolasi linear perbedaannya dengan setengah interval, yang pertama itu kita sama asumsikan nilai x1 dan x2. Nah, teman-teman bisa menggunakan x1 ini notasinya xi, dan x2 ini adalah xi tambah 1. Nah, di sini saya notasinya x1 dan x2. Jadi yang pertama kali kita asumsikan nilai x1 dan x2. Nah, ini kita bisa asumsikan nilai x1-nya adalah 1, x2-nya adalah 2. Setelah kita asumsikan, kita hitung nilai fungsi fx1 dan fx2 dengan cara mensubstitusikan nilai x1 ini ke dalam persamaan ini. Nah, ini kita peroleh nilai negatif 4. Begitu pula dengan nilai fx2-nya kita peroleh 3. Nah, setelah nilai fx1 dan fx2-nya kita dapat, kita cek apakah fx1 dan fx2 jika dikalikan nilainya kecil dari 0. Jika iya, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Jika tidak, maka asumsikan kembali nilai x1 dan x2-nya. Nah, di sini fx1-nya negatif 4 dan fx2-nya 3, kita kalikan
maka negatif 12, artinya lebih kecil dari 0. Cara mudahnya, teman-teman dapat melihat apakah fx1 dan fx2 nya berlainan tanda. Jika salah satunya adalah negatif, maka kriteria ini memenuhi. Selanjutnya, kita lakukan perhitungan dengan menghitung. Nah, di sini kalau tadi pada setengah interval kita mencari nilai tengahnya. Kalau ini kita mencari nilai X bintangnya dengan cara kita mengikuti nilai rumus seperti berikut. Nah, ini X1 ditambah 2 dikurang Fx1 ditambah 2 dibagi Fxi ditambah 1 dikurang Fxi dikali Fxi ditambah 1 dikurang X ini dikurang Xi ya. Nah, di sini teman-teman jangan bingung karena tadi catatannya di sini saya menggunakan notasinya seperti berikut. Nah, X1 itu sama dengan Xi, X2 itu Xi ditambah 1. Kemudian kita cari nilainya, kita masukkan rumusnya, kemudian kita peroleh nilai X bintangnya sama dengan 1,5714. Nah, kita cari nilai Fx bintangnya. Di sini kita peroleh negatif 1,36433. Selanjutnya kita lakukan iterasi berulang hingga kita peroleh nilai Fx-nya 0,00 dan errornya 0,00. Nah, pada metode interpolasi linear ini di iterasi ke-7 atau ke-8. Nah, di sini teman-teman kalau mau di ke-7 itu sudah bisa karena nilainya sudah 0,0002. Nah, jika di iterasi ke-8 kita sudah berhenti. Nah, sedangkan tadi di setengah interval di iterasi ke-13 kita baru berhenti. Artinya interpolasi linear ini lebih efisien dan lebih akurat dan lebih cepat seperti itu. Nah, jadi perbedaan antara interval, setengah interval dan interpolasi linear itu dalam hal mencari nilai X bintangnya. Setelah kita peroleh nilai ini, nah kita asumsikan di sini. Di sini saya coba bantu jelaskan. Yang pertama, ini adalah sebuah kurva nilai Fx. Nah, kemudian kita cari tren lainnya, kita cari linearnya di sini. Nah, nilai jika ini adalah misalnya X1, di sini adalah negatif 4, kemudian di sini X2 ini adalah 3, maka kita dapatkan tren lainnya. Kemudian kita tarik garis sehingga membentuk segitiga. Nah, segitiga. Setelah membentuk segitiga, di sini kita dapat menghitung segitiga sebangun. Nah, di sini saya segitiga. Di sini adalah X bintangnya. Ini adalah X bintang. Nah, di sini adalah
X-nya. Kemudian di sini saya coba asumsikan misalnya ini adalah A, tingginya adalah B, sini adalah C, dan yang segitiga ini adalah D. Maka perbandingan A per B sama dengan C per D. Nah, dari konsep ini kita bisa mendapatkan nilai X-nya. X inilah nanti yang akan semakin mengecil, akan membentuk segitiga lagi. Di sini akan membentuk segitiga lagi. Nah, sehingga kita peroleh nilai X bintangnya sama dengan menggunakan persamaan. Nah, seperti ini. Nah, metode ini akan lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan metode setengah interval. Untuk metode Newton, Raphson, dan Secant kita akan bahas di video selanjutnya. Apabila ada pertanyaan bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Nah, metode ini kita gunakan untuk mengetahui atau pendekatan atau perkiraan sebuah nilai, sehingga nilai perkiraan kita itu mendekati nilai yang sebenarnya dengan nilai error yang mendekati 0. Sekian penjelasan mengenai metode setengah interval dan metode interpolasi linear.